Yosua pasal yang kedua ayat 1-24. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas." Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan hidup ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang akan menanggung akibat pertumpahan darahnya."
Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Hai, shalom semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan membahas di sesi keempat ini masih mengenai pribadi dari seorang Rahab. Sudah sesi 1, 2, 3, kita masuk ke 4. Kali ini tadi sudah dibacakan dan kita langsung masuk ke ayat selanjutnya. Kemarin kita sampai ayat 16, kita masuk ke ayat 17 pada hari ini. Biar cepat ya. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Next. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Next. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. 21. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Ya, teman-teman, kita kemarin sudah membahas di ayat-ayat sebelumnya bahwa si Rahab ini ternyata tidak tinggal seorang diri, teman-teman. Kita tahu bahwa dia itu bersama dengan ayah dan ibunya, bersama adiknya, kakaknya, keluarganya, ya kan. Nah, disinilah yang mau saya garis bawahi. Kita buka sama-sama di ayat ke-13. Sedikit kembali. Sebagai perbandingan dari apa yang dikatakan oleh dua pengintai tadi. Setelah didilan, ngobrol, ya kan. Kita masuk ayat 13. Ini yang disodorkan oleh Rahab kepada dua pengintai itu ya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka. Dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Jadi di sini dikatakan oleh Rahab, dia meminta jaminan untuk hidup dari ayah ibunya, saudara-saudaranya yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka. Nah, semua orang-orang mereka ini tertuju pada orang-orang mereka itu orang-orang dari ayah ibu, saudara-saudaranya laki-laki, dan saudara-saudaranya perempuan. Jadi di sini bisa saya katakan bahwa Rahab memiliki keunggulan yang lain bahwa dia itu hidup untuk keluarganya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa respon pertama kita
yang keluar dari kita ketika ada sesuatu yang tidak enak menghampiri kita, yaitu yang menyatakan diri kita itu siapa. Nah, respon pertama dari seorang Rahab ketika meminta sebuah perjanjian, ketika saya sudah berlaku ramah terhadap engkau, para pengintai-pengintai itu, maka saya minta hidup, jaminan hidup untuk, bukan saya tok, dia ngomong. Kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku. Sebelumnya dia ngomong, saya bacakan sedikit ya. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku. Yang dia minta itu bukan untuk keselamatan akan dirinya sendiri, teman-teman. Di sini pun tidak dinyatakan bahwa aku minta perlindungan atas diriku. Enggak. Dia yang keluar respon yang dikeluarkan oleh seorang Rahab. Kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, dan orang-orang, semua orang-orang mereka. Yang dia pikirkan adalah keluarganya. Kenapa pentingnya respon kita? Respon pertama. Jadi ketika kamu disuruh nih, aku rasanya pernah bagi ini sebelumnya. Ketika kamu disuruh nih sama Tuhan, Len kamu nabur ya, gitu ya. Ada yang minta nih. Len kamu nabur ya untuk ini. Atau dilempar nih. Ini ada yang sedang butuh, siapa yang mau nabur? Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita? Oh ya, aku mau ngambil bagian itu. Oh, aku aja, Pak, Bu, yang ngambil. Ya, itu respon pertama kita. Padahal setelah itu kita mikir, duitnya dari mana ya? Duitku ngepres nih, gitu. Tetapi Tuhan itu menghargai respon kita. Yang ditangkap oleh Tuhan itu hati kita ini. Jadi bukan perkara kamu mampu atau tidak mampu, mau atau tidak mau, tetapi respon yang keluar dari hati itu spontanitas, keluar begitu saja. Ketika terhimpit, terdesak, keluarlah aslinya kita, bahasanya gitu. Jadi respon kita itu seperti apa? Respon Rahab itu yang keluar adalah dia itu hidup untuk keluarganya loh. Dia itu tidak egois loh. Yang dia pikirkan itu kaum keluarganya. Makanya ada dia itu ngomong seperti ini, selamatkanlah, jamin, tolong jamin hidup dari ayah ibuku. Nah, selanjutnya ketika mereka membuat perjanjian seperti itu sudah selesai kan. Akhirnya disuruhlah perempuan ini untuk membuat tanda di rumahnya dari kain kirmisi ya. Nah, saya pun kemarin berhenti di bukan sih benang, bukan kain, tapi bentar biar enggak meleset. Tali, mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Tali. Nah, kalau kain kirmisi, kalau kita mau mencari tahu lebih dalam, kain kirmisi ini adalah kain yang berwarna merah, ya kan? Kan ada tuh di firman pun ngomong, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, ya kan, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berarti kan warnanya merah gitu. Merah tua pekat. Nah, kain ini dipakai itu hanya oleh seorang raja, bangsawan, orang-orang penting. Nah, jadi tanda tali kirmis ini pun jadi kayak maksudnya tertulis di dalam hati saya, wih luar biasa ya si Rahab ini gitu. Dari seorang yang dianggap hina dipandang sebelah mata, dia itu bisa diangkat menjadi dia enggak pakai kain, tapi dia itu dikasih tali, disuruh masang tali, enggak apa-apa lah ya, enggak kain tali dulu gitu. Tali kirmisi yang menyatakan bahwa dia itu orang penting yang harus diselamatkan. Ketika ada perang, ketika
mulai pecah nih di Yeriko, ya kan, diserang oleh bangsa Israel. Nah, dia dikasih kehormatan tali berfungsi di rumahnya sebagai tanda bahwa rumah ini itu adalah rumah yang orang penting yang harus diselamatkan. Bahasa hiperbola saya itu seperti itu, teman-teman. Jadi wow sekali ya Rahab itu. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi seorang yang penting diselamatkan. Nah, teman-teman, yang menariknya, di sesi keempat ini yang mau saya kabarkan kepada teman-teman bahwa si Rahab ini tiba-tiba menjadi seorang penginjil dadaan. Kenapa saya bilang penginjil dadaan? Karena kan dikatakan oleh pengintai, nggak usah dibacakan lagi ya, pengintai bahwa kumpulkanlah kaummu intinya, ayahmu, ibumu, kan dia pun minta untuk orang-orang mereka. Banyak orang mendengarkan kebesaran Tuhan dari bangsa Israel, tapi tidak banyak orang itu diberi kesempatan yang saya katakan yang lalu untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan atau mengenal Tuhan lebih dekat aja lah. Jadi kaum keluarganya ini kan orang yang mendengarkan, bukan menyaksikan, mendengarkan bahwa Tuhannya bangsa Israel itu sebesar ini, sedahsyat ini loh, yang bisa membelah laut, terus mengalahkan bangsa ini, bangsa itu, ya kan. Bagaimana Tuhannya bangsa Israel itu menyertai selalu gitu. Musa, Yosua, ya kan. Mereka mendengarkan. Hanya dengan mendengarkan aja mereka itu sudah takut dan gemetar. Nah, yang mengalami secara langsung itu kan si Rahab. Yang terpanggil pun dari hatinya itu yang menggerakkan hati Rahab memberi segala sesuatu dengan totalitas yang saya sudah bagikan di sesi sebelumnya. Itu kan Rahab. Nah, antara jeda waktu antara ketika si pengintai ini untuk kembali ke rumah itu aja disuruh nginep di pegunungan aja 3 hari. Ya, belum perjalanannya untuk kembali ke Sitim. Entah berapa hari. Sebelum masuk ke Ayub pasal ke-6, ya, kita tahu bahwa ada jeda di sana ketika para pengintai perjalanan pulang. Sebelum pengintai kan harus menyampaikan ke Yosua. Yosua akhirnya memasang strategi segala macam untuk kembali menyerbu Yeriko ini, mengalahkan Yeriko ini. Ada jeda waktu di mana si pengintai ini pun ngomong, kalau kamu mau diselamatkan, keluargamu mau diselamatkan, tampungan di rumahmu semua. Jadi satu semua, jangan ada yang keluar ketika hari itu tiba. Dan si Rahab pun menjadi penginjil wanita saat itu. Dia menceritakan, dia mengajak. Teman-teman bisa bayangkan ya, ketika kita tinggal satu daerah, terus ada bencana yang datang di daerah itu, bagaimana sebisa mungkin, kalau kita orang baik sih, bagaimana sebisa mungkin, kalau kita akur dengan tetangga kita sih, ya kan, bagaimana sebisa mungkin ketika rumah kita selamat, atau saya pernah dapat cerita, bukan cerita, tapi ini kenyataan, baru aja ketika Bali dilanda banjir, ya kan, baru dialami, ini kan baru beberapa minggu yang lalu, ya kan, Bali itu dilanda banjir. Ketika rekaman ini terjadi itu beberapa minggu yang lalu, ya kan, ini kan belum ditayangkan gitu. Ada seorang pembicara yang sudah saya hubungi, Bu, nanti ngisi ya, dua orang pembicara yang dari Bali. Bu, nanti ngisi ya, oh sudah oke, kita sudah deal, nanti akan menentukan waktu. Jeda 2 hari atau 3 hari, saya dikabari. Ketika saya follow up kembali, Bu, jadi rekaman gini-gini. Mereka mengirimkan berita terkini di rumah mereka
ketika Bali sudah hujan deras. Nah, satu oma ini ya kan, satu oma ini ketika hujan ambrol plafon kamarnya gitu. Jadi akhirnya tertundalah jadwal recording kita. Terus yang ibu satunya dia juga mengirimkan gambar bahwa di satu komplek rumahnya itu hanya rumahnya beliau ini yang saya lihat di rekamannya ya. Yang saya lihat di rekaman itu hanya rumah ibu ini yang tingkat 2. Yang lainnya itu tingkat 1. Jadi sudah kelihatan gentengnya doang gitu loh. Nah, rumah ibu ini yang ada tingkat 2. Jadi dia itu tinggal di lantai 2. Dan tetangga sekelilingnya itu ngungsi di rumah ibu ini. Nah, itu yang saya gambarkan. Ketika seseorang sedang mengalami masalah sekeliling kita, kita tahu jawabannya, kita tahu solusinya, gitu. Kita tahu apa yang menyelamatkan kita. Sebisa mungkin kita mengajak orang untuk, ayo kamu pasti selamat. Ayo kamu ikut aku yuk, gitu. Kamu pasti diselamatkan. Ayo masuk. Nah, jadi posisinya Rahab ini kalau saya menggambarkan dengan logika saya yang liar untuk menggambarkan cerita ini bahwa dia tiba-tiba menjadi penginjil dadaan. Dia yang memberitakan kebesaran Tuhan, Tuhannya bangsa Israel. Kamu kan sudah dengar bahwa Tuhannya bangsa Israel. Kerjanya seperti apa? Ayo kamu ikut aku, masuk ke rumahku, nanti kamu selamat. Gitu. Gampang nggak sih meyakinkan orang dengan cara yang sederhana seperti itu? Ya, satu jawaban yang bisa saya bagikan. Ketika Tuhan punya kehendak seperti itu, tidak akan mudah untuk kita mengumpulkan orang untuk ikut kita. Tetapi kalau Tuhan tidak punya kehendak, atau bahasa rohaninya bukan waktunya Tuhan, ya itu tidak akan terjadi. Sama ketika Nuh, teman-teman. Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, sesuatu yang mustahil. Orang pun melihat bahwa ini gendeng paling. Buat bahteranya buatnya di atas gunung lagi. Buat bahtera itu di dataran gitu loh. Ini enggak, buat bahtera di atas gunung. Siapa yang mau percaya sama dia? Tapi ya butuh orang gila untuk mau kerja sama Tuhan gitu. Mau menangkap ide-ide kocak, ide-ide tidak masuk akal, ya kan? Ya itu butuh orang yang ya percaya aja. Sama seperti saya ketika saya bergerak di pelayanan di Smart People dari tahun 2012 saya kenal pelayanan ini. Ya yang kami kerjakan hanya ya percaya aja. Tuhan dulu masa BlackBerry ya kan, lawatan di dalam BlackBerry itu hal yang biasa kita alami. Wah kumpul ayo dari grup BB akhirnya dilayani. Nggak telepon loh teman-teman. By grup WA, bukan WA BlackBerry, BB. Ayo, Enong, kamu ini ya, ada Tuhan mau ngomong sesuatu. Ayo ini disebutin satu-satu nih gitu loh. Dengan firman-Nya masuk segala macam. Kita memulai pelayanan Smart People itu dari sana. Sebelum punya nama Smart People ya teman-teman. Kita dulu ada Broomstick, New Wine, Ten of Dave. Wah macam-macam nama kita dulu tuh gitu loh. Sampai akhirnya berlabuh di Smart People. Ya kalau mau dilihat masuk akal tidak masuk akal ya tidak masuk akal teman-teman. Apa yang ada di depan mata ya itu yang kita kerjakan gitu loh. Apa yang Bapak Gembala minta, apa yang Bapak Gembala rasanya kok disuruh Tuhan buat, ya kita kerjakan. Dan hasilnya itu maksimal loh teman-teman. Menjadi yang terbaik di masanya. Terus ketika itu dapat lagi yang lain. Dan itu pun menjadi yang terbaik.
seperti nomaden, tapi yang dibuat itu menjadi sesuatu yang spesial dan terbaik. Nah, kembali ke cerita Nuh. Bagaimana Tuhan menyuruh Nuh buat bahtera, habis itu isi bahtera itu dengan hewan-hewan berpasang-pasangan, ya kan? Terus dia yang ngajak gitu binatang-binatang yang sekian banyak jenisnya itu untuk masuk ke bahtera, enggak. Mereka datang sendiri. Ya, karena Tuhan mau seperti itu. Nah, begitu juga dengan Rahab. Masalah kita berhasil atau enggak, masalah orang mau atau enggak, masalah respon positif atau negatif yang kita terima ketika kita ambil contoh saja saya mengabarkan firman Tuhan, sharing kesaksian atau bla bla bla. Masalah respon baik atau tidak, diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu yang saya pelajari. Dan itu juga yang sempat memukul saya beberapa saat yang lalu. Karena patokan saya ketika apa yang saya beritakan itu diterima oleh orang, wah, berarti khotbahku ini benar. Jadi patokannya saya itu mendapat penerimaan manusia, berarti khotbah saya itu benar. Jadi ketika apa yang saya beritakan tidak diterima, itu saya langsung patah, teman-teman. Apalagi apa yang saya beritakan itu mendapat tentangan dari jemaat. Wah, itu saya sempat goyang di sana. Tetapi setelah berjalannya waktu, para senior ya kan pun ngomong bahwa bukan perkara hasil. Ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, kita sudah maksimal nih. Seperti Rahab yang saya gambarkan kemarin bahwa totalitasnya dia loh. Ketika orang minta baju, kita kasih jubah. Berjalan 1 mil, kita 10 mil. Kita minta apa, kita ambil. Kalau bahasa yang sering dengar dari senior pastor di tempat di Smart People adalah ekstravagan. Ketika kita itu ekstravagan untuk ngasih Tuhan, habis-habisan gitu, gila-gilaan. Kita sudah maksimal nih ngasihnya. Nah, jadi kita itu enggak perlu tahu masalah hasil. Ya mungkin ketika kita nabur, belum tentu kita yang akan menuai hasilnya. Itu kan ada juga di firman dikatakan seperti itu. Yang satu nabur, yang lain menuai, ya kan. Belum tentu kita yang menuai kok. Yang pasti yang harus kita kerjakan adalah ketika kita apa, Tuhan nyuruh kita ngerjakan apa, kerjakan aja semaksimal mungkin. Masalah hasil itu masalahnya Tuhan. Yang membuat pertumbuhan itu bukan kita, tapi Tuhan. Jadi Rahab posisi seperti ini pun ya dia beritakan aja. Nah, yang mau nyangkut, nyangkut. Karena yang pasti enggak semua orang akan percaya dengan Rahab kok. Sekalipun berita yang santer terdengar itu membuat mereka itu gemetar dengan Tuhannya Israel. Jadi enggak memusingkan itu Rahab. Dia benar-benar berdiri di pihak Allah, di pihak Tuhan yang dia percayai, maka dia bergerak lurus saja. Dia percaya jeda waktu sebelum bangsa Israel ini kembali, pengintai dengan Yosua ini kembali untuk mengalahkan bangsa Yeriko ini. Dia punya waktu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kerabat untuk masuk di dalam rumahnya. Nah, kalau mau kita bayangkan, seberapa besar, seberapa luas sih rumah si Rahab ini bisa menampung seluruh penduduk. Tidak mungkin bisa semua itu tertampung. Kembali lagi kita akan berbicara masalah kesempatan. Ketika kita melewatkan kesempatan yang sudah datang pada kita,
Ya kesempatan itu, ya kalau kembali. Kalau tidak ada kesempatan itu, ya kita mau gimana? Mau ngejar sampai seperti apapun ya nggak akan bisa. Jadi pergunakanlah kesempatan itu, teman-teman. Ketika kesempatan itu ada, pergunakan itu. Karena ketika kesempatan itu lewat, kita harus menunggu. Kalau kita menganggap remeh, yang kemarin saya gambarkan, saking asiknya kita berhubungan dengan Tuhan, saking sudah terlalu lama kita itu melayani Tuhan, kita menganggap bahwa mujizat, perlindungan Tuhan, segala kesempatan Tuhan itu menjadi sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang wow lagi, seperti ketika kita awal-awal mengenal Tuhan, awal-awal melayani, ya kan. Wow, ketika kita disertai, wow, khotbah kita ketika kita itu diterima, wow, kita menerima itu semua itu sudah wow sekali gitu. Tetapi ketika itu terus berulang kita terima seperti itu, kita menganggap hal itu biasa. Jadi tidak perlu ada sesuatu yang effort lebih yang kita kerjakan. Sedangkan kita itu harus terus disempurnakan. Benar ya, bahasa Alkitab kan ngomong bahwa disempurnakan terus-menerus. Kita buka sebagai pedoman bahwa kita itu jangan menganggap remeh segala sesuatu yang sudah Tuhan kasih buat kita. Kita tahu cerita Esau. Ya, yang ketika dia menganggap memandang remeh hak kesulungannya dia. Apa yang dikatakan Alkitab? Yuk kita buka sama-sama di Ibrani. Sorry teman-teman. Ya, kita baca di Ibrani 12 ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, bisa naik dulu Fer. Naik dulu 15 atau 16. Nah, jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Next. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sorry. Berkat itu sudah terlanjur dikasih ke Yakub. Ya kan? Jadi sekalipun ketika dia memandang rendah hak kesulungan itu dengan menukarnya dengan semangkok kacang merah, digambarkannya kan seperti itu. Nah, dia ingin kembali meminta yang dahulu dianggapnya remeh. Nggak bisa. Berkatnya itu cuma satu yang bisa dikasih. Jadi mau dibalik seperti apapun sudah tidak bisa. Kamu nangis-nangis pun sudah tidak bisa. Ya sudah berdoa. Mau seperti apa? Jurusnya ya berdoa sama Tuhan. Sampai ada belas kasihan Tuhan. Kalau ada kesempatan lagi itu datang. Jadi, ayo kita sama-sama mencontoh, meneladani apa yang dikerjakan oleh seorang Rahab. Dia tidak menganggap remeh kesempatan yang sudah datang menghampiri dirinya. Bahkan mungkin di titik ini Rahab pun menganggap dirinya spesial. Karena apa? Dia yang dikasih kesempatan. Sama ketika posisi yang tidak kita duga. Apa itu? Zakheus. Demikian pengennya Zakheus. Dia orang berdosa. Pemungut cukai kan. Dia orang berdosa. Tapi ketika dia mendengar Yesus mau masuk ke kotanya, mau masuk ke daerahnya, saking penasarannya dia dengan siapa sih Yesus itu. Dia naik ke atas pohon.
untuk melihat Yesus itu orang seperti apa sih? Dia mikir gitu Yesus itu akan menumpang di rumahnya. Enggak. Tetapi Yesus bisa tahu, hei Sakeus turun no, aku itu mau numpang di rumahmu. Orang sekeliling ngomong apa? Masa sih Tuhan Yesus numpang di rumahnya orang berdosa? Benar ya? Oh, orang-orang di sekeliling Rahab pun akan ngomong hal yang sama. Masa sih ketika si Rahab menginjili nih, masa sih kamu itu akan selamat? Kamu itu siapa? Kamu itu kan pelacur. Kamu itu kan orang yang dianggap hina. Rumah aja disendirikan ya kan. Ditaruh di luar gerbang ya kan. Loh, selalu ada penyangkalan-penyangkalan itu ketika kita itu mengabarkan berita, mengajak orang ya kan, menceritakan kesaksian. Selalu ada yang ya berita-berita seperti itu. Masa sih begini begitu. Kalau orang masih memegang masaknya seperti itu, berarti dia tidak pernah baca firman. Benar ya teman-teman. Rahab aja seorang yang seperti itu bisa dijajarkan dengan Abraham ya. Jadi kita harus keluar dari masaknya itu, kebiasaan-kebiasaan. Kalau Tuhan mau, kamu mau apa gitu kan. Nah, ketika Sakeus turun menerima Yesus, apa yang terjadi atas Sakeus? Langsung bertobat. Ya kan? Dia langsung mengembalikan apa yang sudah dia rampas, dia minta. Bahkan berapa kali lipatnya dikasih. Ya itulah cara kerjanya Tuhan. Jadi untuk sesi ini yang mau saya bagikan ke teman-teman bahwa Rahab mengerjakan bagiannya dengan ekstravagan. Rahab mengerjakan bagiannya itu dengan lebih-lebih, teman-teman. Karena memang sudah ada dasar di dalam hatinya Rahab bahwa dia ini perempuan yang baik. Dia ini perempuan yang tidak egois. Dia ini family woman, jadi bukan family man, tapi family woman. Karena dia pikirkan keselamatan dari keluarga-keluarganya. Dia beritakan itu. Tidak diceritakan, dia itu memberitakannya seperti apa. Tapi kita bisa membayangkan. Tidak semua orang itu bisa langsung percaya. Tidak semua orang itu bisa langsung terima apa yang dia sampaikan. Belum mengalami sendiri. Kan mereka belum mengalami sendiri apa yang Tuhannya bangsa Israel kerjakan di kehidupan mereka. Bagaimana mereka dengan gampang bisa percaya? Tidak akan bisa percaya. Kecuali Tuhan gerakkan itu. Kecuali memang waktunya Tuhan untuk bekerja. Memang waktunya Tuhan untuk menambah-nambahkan. Memang waktunya Tuhan untuk menumbuhkan. Jadi teman-teman percayalah apa yang kita kerjakan sekarang sebagai gambaran kalau kita mau menarik dari kisah Rahab ini. Apapun yang kita kerjakan bagi anak-anak Tuhan saat ini yang mendengarkan. Semua itu ada dalam kendalinya Tuhan. Mau pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, hubungan kita suami istri, hubungan kita dengan anak-anak kita. Itu menjadi satu paket komplit yang tidak bisa dipisah-pisahkan, teman-teman. Saya bisa menceritakan sebuah gambaran dari kisah hidup seorang hamba Tuhan yang dari mudanya dia dipanggil untuk melayani Tuhan, menikah, lewati proses naik turunnya kehidupan, ya kan.
bagaimana dia itu mati-matian untuk pelayanan dengan mengesampingkan waktu-waktu quality time-nya bersama dengan keluarga dan anak-anak. Yang seakan-akan kalau orang melihat ini, wah, orang ini kok pelayanan-pelayanan tok ya. Terus anaknya gimana? Terus istrinya gimana? Orang luar kan yang dilihat kan yang kurangnya, bukan yang lebihnya. Sampai benar-benar dapat gong bahwa sampai satu titik memang diproses bahwa pelayanan ini itu dibuat surut dan beliau itu harus mengalami pemulihan proses atau apapun itu bahasanya yang akhirnya memulihkan keluarga ini, hubungan antara bapak dengan anak, istri dengan anak, hubungan suami dengan istri, itu benar-benar dipulihkan. Menjadi yang saya katakan itu tuh sebuah paket komplit yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Tetapi ketika kita bisa berlaku, ketika kita bisa meneladani Rahab, bagaimana imannya ini disempurnakan dengan perbuatan, maka kita akan menerima yang namanya bahwa iman kita itu bukan sekedar iman yang kosong. Iman kita bukan sekedar iman yang mati. Karena apa? Iman kita itu disertai perbuatan. Perbuatan itu berbicara apa sih? Proses kita ini. Untuk mengerjakan sesuatu yang belum pernah kita kerjakan. Atau untuk mengerjakan sesuatu yang susah untuk kita membagi waktu untuk mengerjakan itu. Tapi kita mau mengerjakannya. Yaitu loh yang namanya proses penyempurnaan iman kita itu. Jadi antara iman perbuatan itu tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Itu sebuah satu kesatuan. Iman kita akan dipompa habis-habisan ketika apa yang kita kerjakan pun bisa seperti yang dikerjakan oleh seorang Rahab. Bukan ala kadarnya, bukan memberi sekedarnya, bukan pelayanan, ya sudahlah, aku ambil yang gampang-gampang aja. Tetapi yang memang fungsinya kita itu memang berfungsi pas di sana. Bahkan aku bisa naruh yang lebih-lebih di sana. Sama seperti saya tutup dengan kesaksian ini ya teman-teman. Anak saya yang kecil itu umur 6 tahun TKB ya. Nah di TKB ini tuh ada sebuah aktivitas yang namanya drum band. Nah drum band ini memang tiap tahun itu pasti ada lombanya gitu dan sering sudah menang lomba lah dari sekolah anak saya ini gitu. Nah, ketika ada rapat orang tua, kita kumpul, kita rapat, dibentuklah saya ini teman-teman paling enggak pernah itu ngumpul di sekolah, bukan karena sombong. Cuman ngapain juga gitu loh, maksudnya ngapain juga ya di sekolah, mending saya nganter ngedrop anak, saya pulang saya bisa kerjakan hal lain, nanti saya jemput lagi gitu loh. Akhirnya ketika meeting datang nggak banyak orang yang saya kenal, tapi di sana itu ternyata semua orang itu kebagian untuk masuk dalam panitia. Jadi panitianya itu dari orang tua, dari anak-anak yang ikut lomba drum band ini gitu loh, yang terpilih. Semua harus masuk. Nah, ditentukanlah ketua, siapa yang mau jadi ketua ya jelas nggak ada yang menyalonkan diri jadi ketua kan teman-teman. Ketua, bendahara, sekretaris semua sudah ditata. Si dana dan sponsor ya kan. Wah tugasnya apa nih? Nyari sponsor pertama ya kan, terus habis itu nanti buat basar, terus nanti jualan hasil keuntungannya itu bisa support untuk dana ini gitu loh. Nah terus tiba-tiba saya dimasukkan ke si itu gitu loh, si dana dan sponsorship apa gimana gitu loh bahasanya ya.
Lalu kemudian, aduh Bu jangan, aku ngomong gitu, udah bisa Mas, semua harus ikut gitu kan. Akhirnya, oh ya sudah, udah harus ikut ya ditulis aja gitu. Terus sampai akhirnya masuklah si transportasi dan perlengkapan, teman-teman. Nah, dia mengkoordinir nanti kan ada background, ada apa yang harus diangkut ke tempat acara nanti ketika lomba di lapangan itu kan. Terus tiba-tiba gini, kalau saya untuk masuk di sini saya tidak bisa maksimal dan optimal memberikan apa yang bisa saya kasih. Rasanya percuma kalau nama saya hanya tercatat tanpa saya mengerjakan apapun. Ya itu tiba-tiba muncul aja ya teman-teman. Nah, ketika ada si transportasi dan perlengkapan, orang lebih mikir, wah kalau seksi ini itu lebih cocok untuk cowok-cowok. Ya. Terus akhirnya saya udah kan semua dimasukkan si perlengkapannya. Akhirnya saya tunjuk tangan, saya ngomong, Bu, saya pindah aja ke si transportasi dan perlengkapan. Oh gitu Bu, oke, dipindah. Karena saya sudah tahu apa yang mau saya kerjakan. Dan saya bisa memaksimalkan, maksudnya bisa ngasih lebih di sana dibandingkan di seksi satunya. Gitu. Ya, itulah pilihan kita, itulah respon kita. Ketika kita memang mau berfungsi maksimal, ya kita akan berusaha gimana caranya kita ditempatkan dengan bidang-bidang kita yang memang oh, itu bagianku, aku bisa ngasih lebih di sana. Gitu. Jadi itu hal sederhana yang saya bagikan supaya teman-teman bisa mendapat poinnya bahwa yuk kasih lebih, di mana setiap kita itu punya talenta masing-masing teman-teman, punya kelebihan masing-masing. Nah kasih kelebihan kita ini lebih dan lebih, karena ketika kita sudah masuk di umpamanya grade kita 1-10 ya, kita sudah ada di poin 6 nih. Tapi kita tahu ketika kita memacu lagi kita bisa sampai naik ke 7, 8, 9, 10. Nah, ketika kita mau terus di upgrade upsize, kita akan mentok sampai 10. Permasalahannya ketika kita mentok di 6, segala kenyamanan yang nyaman, yang enak, yang mapan itu sudah ada di 6. Kita sudah males untuk push diri kita. Ya sudahlah, cukuplah, kerjakan ini aja lah. Jadi kita nggak bisa mentok di 10. Sedangkan Tuhan itu ketika kita ngasih di 6, yang jadi patokannya Tuhan itu 6, kamu itu nggak boleh turun. Yang boleh itu kamu naik. Kan dibilang naik dan terus naik. Ya kamu harus upgrade diri kamu. Tanpa harus tahu apa yang kita kerjakan itu hasilnya seperti apa di depan. Yang penting kita upgrade diri kita habis-habisan, kita memberi habis-habisan. Masalah hasil bagiannya Tuhan. Karena Tuhan yang akan mengirimkan hasilnya itu. Tuhan yang akan menumbuhkan itu. Itulah yang dikerjakan Rahab. Dia tidak egois, dia memikirkan saudara-saudaranya, dan dia pun menjadi penginjil dadaan yang dia kerjakan. Bagaimana sebisa mungkin rumahnya ini penuh, supaya sama-sama diselamatkan. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan di sesi keempat ini. Kita akan lanjut besok di sesi terakhir mengenai Rahab. Kita akan buat kesimpulan-kesimpulan besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.